Memaafkan semua kesalahan itu merupakan kewajiban, tapi menjadikannya pembelajaran itu bukti kecerdasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Sampai di pertengahan bulan, udah ada yang rindu sama gajian atau dompet masih tebal nih, anggaran masih aman. Aduh, kalau itu yang terjadi alhamdulillah bersyukur ya. Atau malah udah ada yang rindu menghitung-hitung hari kapan ya gajian. Kalau kamu tim yang mana nih? Tim yang rindu atau tim yang masih aman? Boleh tulis deh di kolom komentar. Oke nih, untuk hari ini Bun Ai mau ngebahas tentang banyak banget yang komen, Bun Ai aku tuh boros banget di jajan, Bun Ai aku tuh boros banget di hobi, Bun Ai aku boros banget kalau urusan anak. Waduh, sebelum masuk ke situ ayo kita sama-sama satuin persepsi dulu ya. Boros tuh apa sih? Sekali lagi, Bun Ai bukan seorang pakar keuangan atau pakar keborosan atau apapun itu. Bun Ai hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Jadi sebelum vlog ini didengar lebih lanjut, Bun Ai minta maaf banget kalau ternyata nanti nih banyak terjadi kekurangan atau kesalahan. Teman-teman yang mau sharing berbagi ilmu, ayo langsung DM ya di IG keluarga_Bun Ai. Atau yang mau nambahin, boleh banget langsung aja ditulis di kolom komentar. Nah, kalau bagi Bun Ai pribadi, boros itu adalah pengeluaran yang di luar kebutuhan kita dan gak punya rencana untuk keinginan serta di luar budget. Jadi udah gak dibutuhin, di luar keinginan pula, dan di luar budget yang ada, itu boros. Contoh nih, tiba-tiba mau tas, tiba-tiba mau perabotan, itu sih jarang. Yang sering itu adalah tiba-tiba mau makan bakso, tiba-tiba mau makan kue tiaw pedas. Nah, itu tuh ya pemborosan kecil yang kalau diterusin bisa berdampak juga lumayan ya. Waspadai hal sepele yang memicu masalah. Aduh, berat banget nih ya pembahasan untuk hari ini. Oke, kita masuk ke pembahasan nomor 1 dulu ya. Merasa boros karena sering jajan. Aku bisa Bun Ai boros gak beli baju, aku bisa Bun Ai boros gak beli tas. Tapi aku susah banget di jajan. Sekali lagi ya, pelajari dulu deh hal apa sih yang bikin kita boros. Kalau bisa, seperti video Bun Ai sebelumnya, kita itu berlindung kepada Allah dari godaan-godaan itu. Karena boros sesungguhnya kan temennya syaitan nih. Ya jadi kita berlindung. Kalau emang kira-kira yang bikin boros kamu karena iseng-iseng ngeliat orang video mukbang, ya udah jangan dilihat. Malah jangan kayak ditantangin gitu, jangan ya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah kalau kamu boros ke hal yang makanan tapi positif. Karena kita juga nggak boleh terlalu pelit dalam urusan perut. Kalau sakit kan malah yang ada bahaya. Kesehatan juga merupakan investasi. Nah yang parah nih atau yang bahaya itu kalau boros ternyata karena males masak. Yang kedua kurang bersyukur. Ya kurang bersyukur tuh dalam tanda kutip ada makanan di rumah tapi pikiran tuh masih kebayang-bayang makanan luar. Aku kayak pengen ini deh, kayaknya ini enak deh, kayaknya itu enak. Padahal di rumah tuh ada dan ujung-ujungnya makanan yang di rumah itu nggak dimakan. Itu yang bahaya banget sih kalau menurut Bun Ai. Udah 2 tuh dapatnya, boros iya, mubazir iya. Ya Allah mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit-penyakit tersebut ya. Dulu Bun Ai pernah nggak? Pernah banget Mams. Dulu Bun Ai itu punya kelemahan, nggak bisa masak
masak sedikit. Bunda tuh nggak pernah beli sop-sopan dalam satu paket, itu nggak pernah. Jadi belinya tuh ecer-ecer sendiri. Ujung-ujungnya masaknya banyak tapi nggak habis. Tapi barakallah ya, hidup adalah perubahan, hidup adalah pengalaman. Jadi sekarang sih udah mulai bisa masak sedikit-sedikit langsung habis. Atau ternyata yang kamu jajanin ini makanan-makanan sampah yang justru akan bikin kamu tambah sakit. Contoh, anak-anak dibeliin es yang udah jelas-jelas mohon maaf ya ada pewarna berbahaya, atau ciki yang micinnya Masya Allah berlebihan. Bukan generasi micin, dari dulu sampai sekarang yang namanya ciki banyak micinnya ya. Jadi micin tuh gak membuat bodoh sama sekali ya. Yang membuat bodoh adalah kita udah tahu sakit dimakan itu. Bercanda ya moms ya. Nah yang keempat itu memaksakan. Budget ya udah gak ada. Untuk yang wajib aja tuh masih ngutang. Ini jajan mulu kerjanya. Aduh. Jangan ngegas Bun Ai. Enggak ngegas. Tapi ini serius. Banyak beberapa case. Ada yang untuk mie ayam sama bakso aja tuh ngutang. Ya Allah ya Rahman, jangan ya. Lebih baik kita bolehlah kita menyalurkan keinginan kita, tapi jangan sampai membebani. Nah yang kedua, ini boros sama barang yang lucu-lucu. Nggak apa-apa. Asal yakin itu barang ada fungsinya dan kamu tuh ikhlas ngeluarin barang yang nggak dipakai. Jadi nggak numpuk gitu ya. Kenapa? Karena kalau kamu beli nggak ada tujuannya, cuman karena lucu, cuman karena emosional kamu sesaat, ujung-ujungnya kamu gak akan pernah puas deh. Sama kayak orang minum air laut. Kan laut dibawa-bawa nih hari Kamis. Ya sama kayak orang minum air laut. Jadi makin diminum makin aja haus. Yang ketiga, kamu bakal disiksa sama barang-barang karena gak kepake. Capek aja gegeserin, mindahin ke kiri, ke kanan, ngelapin aja. Dari lebaran Idul Fitri, lebaran Idul Adha, kelapin mulu kerjanya, dipakainya enggak. Ujung-ujungnya apa? Cuma jadi pajangan. Nah ini udah masuk lagi nih ke kategori perbuatan yang sia-sia. Jangan sampai. Jadi kalau kamu suka sama mukena yang lucu-lucu, gak apa-apa, pakai. Suka sajadah yang lucu-lucu, pakai. Apalagi mohon maaf punya Al-Quran yang lucu-lucu, dibaca. Jangan ini kita beli cuman karena pajangan. Kalau kita suka tapi cuman jadi pajangan, biarin aja toko yang majang. Nanti kalau kangen kita lihat-lihat lagi. Bercanda ya moms ya. Oke deh, langsung masuk ke boros ketiga. Untuk urusan anak, ini agak-agak memanas ya. Karena siapa sih orang tua di muka bumi ini yang gak pengen ngasih yang terbaik untuk anak-anaknya? Apalagi anak yang dinanti-nanti atau bahkan baru punya satu, itu pasti pengen banget ngasih yang terbaik. Orang tua tuh mau satu, mau dua, mau tiga sebenarnya sama aja ya. Jadi balik lagi yuk, seluruh orang tua ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Tapi yang perlu diingat adalah apa ya? Apa hayo? Ya yang terbaik itu bukan yang paling mahal, yang paling banyak dipakai orang, yang paling gengsi kalau dibanggain. Anak kamu susunya apa? Ini loh, dipaksain harus sama. Enggak ya, yang terbaik itu menurut Bun Ai ya, sebagai ibu rumah tangga biasa ini adalah yang paling cocok. Cocok apanya Bun Ai? Mereknya, bahannya, plus budgetnya. Jangan sampai nih gara-gara kamu ngejar memilihkan yang terbaik versi orang lain, menjadi standar hidup orang lain, budgetnya nggak cocok sama kamu, kamu stres sendiri, puyeng sendiri, sedih sendiri, keder sendiri. Itu lebih-lebih dari Hamdan ATT loh. Hamdan ATT itu masih mending, makan-makan sendiri, masak-masak sendiri. Lah ini keder-keder sendiri ya nggak? Nanti ujung-ujungnya di rumah akan terjadi perang dunia terus-menerus antara si istri dan si suami, ngeributin budget aja, ngeributin standar hidup yang dinilai orang lain aja. Jangan ya. Yang terbaik adalah yang paling cocok, bukan menurut siapapun, tapi menurut ibu sendiri. Karena ibu tahu yang terbaik untuk anaknya. Kalau kamu merasa grade A ini nggak bagus buat dia dan dia itu harusnya pakai grade A, sementara kamu lihat teman kamu itu atau siapapun tetangga kamu itu nggak pakai grade A, yang boleh kamu lakukan hanya diam, pulang ke rumah, ambil yang kamu punya grade A itu, silahkan kasih ke dia. Dan jangan pernah memberi dengan menyakiti hati si penerima, karena itu seburuk-buruknya sedekah. Kultum lagi kan si Bun Ai ya. Bercanda ya moms ya, tapi serius deh, jangan ya. Jangan menyakiti hati yang menerima. Sama kayak kamu sedekah ke masjid, mohon maaf
maaf banget ya, bukan bermaksud nyindir. Sedekah, uang 1000-an, 2000-an, udah kecuci 2 kali, 3 kali, dijemur di belakang kulkas, udah lusuh banget, disumbangin. Kan marbotnya bingung, mau dibelanjain gak laku, dibuang amanah. Aduh, jangan bikin keder pokoknya ya. Kalau bisa sedekah adalah versi yang terbaik untuk diri kita. Oke, jadi beli yuk, jangan yang paling mahal tapi bikin perang, mendingan beli yang masuk budget, yang nyaman tapi bikin suasana hati kamu aman. Oke deh, sampai sini Bunda mau nyapa-nyapa dulu nih sebelum lupa. Makasih ya untuk teman-teman yang senantiasa mendukung channel keluarga Bun Ai, like, komen positif, dan subscribe. Bun Ai adalah ibu rumah tangga biasa saat ini dengan 3 orang anak. Jadi mohon maaf kalau dalam video ini banyak kekurangan. Jadi teman-teman yang mau sharing ilmu, ayo ya langsung follow IG keluarga_Bun Ai. Dan bagi kamu yang baru ngeklik video ini, selamat bergabung. Mudah-mudahan langsung bisa tekan tombol subscribe dan nyalahin lonceng notifikasi ya, supaya nggak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Oke deh, di segmen terakhir kita masuk ke boros sama hobi. Yaps, hobi ini nggak bisa dipungkirin mood booster banget ya bagi pencinta warna. Misalnya ngelihat warna-warna pink, ungu, abu-abu, wah itu Masya Allah ya. Sama, Bun Ai juga sama. Dulu suka banget sama yang namanya warna ungu, sampai seserahan itu semua warna ungu. Tapi balik lagi, hidup adalah perubahan. Jadi kalau nggak berubah, nggak tambah dewasa, menurut Bun Ai hanya menua, bukan bertambah dewasa gitu ya. Akhirnya Bun Ai merasakan di fase sendiri, kok kayaknya beli barang terkukung banget sama si warna gitu. Kalau nggak warna ini, padahal diskon, cocok, fungsinya oke, tapi jadi nggak mau. Nah balik lagi, mau hobi dengan warna, hobi dengan tanaman, atau hobi apapun, yang harus kita pahami bersama adalah di dunia ini yang punya hobi serupa sama kita itu banyak banget. Jadi nggak semua ya barang-barang berkaitan dengan hobi kita harus kita punya. Contoh, bulan ini beli panci warna ungu, besok keluar lagi nih si panci baru dengan warna ungu lebih menarik. Ingat, nggak semua yang warna ungu itu harus punya kita. Jadi ayo sesuaikan sama budget, karena hobi pada dasarnya harus nyenengin, harus menjadi mood booster, bukan nyiksa apalagi bikin sedih kalau nggak ada. Jadi itu ya, yang paling terpenting dari keseluruhan, setiap manusia memiliki lorong boros masing-masing, dan setiap lorong boros yang dipilih akan memberikan efek akibat masing-masing. Kalau boros sama dana pensiun, insya Allah pensiunnya juga dipersiapkan dengan baik. Kalau boros sama dana pendidikan, ya nanti pendidikannya juga akan jauh lebih mudah. Di awal memang kita akan merasa tidak nyaman, tapi segala sesuatu yang tidak nyaman nanti akan lebih nyaman ke depannya. Sekarang kita maksain untuk seluruh keinginan receh kita nggak terpenuhi, tapi mudah-mudahan nanti pas anak kita mau sekolah itu akan jauh lebih aman lagi. Jadi terus-terus semangat, yang penting konsisten untuk belajar. Kita tidak boros, kita disuruh hidup hemat bukan karena pakar keuangan, tapi itu perintah Allah kepada kita. Kalau Allah udah merintah, wah kayaknya memang harus kita laksanakan ya. Oke deh, itu aja bisa Bunda sharing hari ini. Sampai jumpa di video Bunda selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.